Harap tenang pemirsa, kita akan memulai debat calon ketua kelas 12 MIPA 5. Siswa kelas 12 MIPA 5 dapat melihat sendiri kelayakan calon ketua kelas pada debat hari ini dengan kepintaran mereka. Dan pada debat hari ini kita akan mendengarkan pandangan atau opini masing-masing dari calon ketua kelas terhadap gelombang elektromagnetik. Jika debat kemarin dimulai dari calon ketua kelas nomor urut 1, maka sekarang giliran nomor urut 3 untuk memulai debat. Untuk itu kami persilakan Mas Najwan. Terima kasih Mas Eki. Gelombang elektromagnetik sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini. Menurut saya, gelombang elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berpolarisasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio, dinamik wave, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mas Najwan sudah menyampaikan pengertian dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kami persilakan Mas Hilmi untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Eki atas kesempatannya. Kawan-kawanku yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, ketika kalian memberikan dukungan kepada saya, maka saya akan mengembalikan kepercayaan tersebut dengan bentuk kerja keras yang nyata. Kawan-kawanku sekalian, saya sangat setuju dengan definisi gelombang elektromagnetik yang disampaikan oleh Mas Najwan. Tetapi Mas Najwan, kawan-kawan kita ini tidak suka bertele-tele. Mengapa tidak langsung ke intinya saja? Jadi, intinya gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Itu saja, tidak terlalu panjang karena kita rakyat Indonesia tidak suka yang panjang-panjang dan buang-buang waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hilmi atas pendapatnya. Selanjutnya silakan Mas Iqbal. Terima kasih. Bu Hilmi ini sangat aneh ya. Masa bilang jangan bertele-tele tapi sendirinya bertele-tele. Jangan banyak omon embel-embel memberikan dukungan. Topik hari ini hanya tentang elektromagnetik. Sisanya biar teman-teman yang menilai. Selanjutnya mengenai pendapat yang disampaikan oleh Bung Najwan dan Bung Hilmi, saya juga setuju tidak perlu ada tambahan lagi untuk definisinya. Namun teman-temanku sekalian, tahukah kalian bahwa gelombang elektromagnetik juga memiliki ciri-ciri? Di antaranya nomor 1 yaitu merupakan gelombang transversal. Nomor 2, merambat tanpa medium. Nomor 3, cepat rambat dengan cepat rambat cahaya sama dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nomor 4, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Nomor 5, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Nomor 6, dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Nomor 7, dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Dan yang terakhir, nomor 8, dapat mengalami pengkutuban atau polarisasi. Baik. Selain itu temanku, gelombang elektromagnetik juga terdiri dari macam-macam perbedaan panjang gelombang dan frekuensi, tetapi memiliki kecepatan yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Selanjutnya silakan Mas Hilmi untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mas Eki. Saya tidak banyak omong ya, tetapi bukti nyata. Contohnya simpel. Mas Iqbal menjelaskan banyak sekali tentang gelombang elektromagnetik, tetapi ada hal dasar yang kurang, yaitu rumus. Rumus dari gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan lambda dikalikan F, atau lambda sama dengan C
dibagi dengan F atau C per F, di mana C sama dengan cepat rambat gelombang dalam satuan meter per second, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, dan F adalah frekuensi gelombang dalam satuan meter juga. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Sekian dari saya tunggu pendapat dari calon ketua kelas yang lain. Terima kasih. Oke, saya akan mulai. Tadi definisi udah, ciri udah, rumus udah, tinggal satu yang belum, yaitu macam-macam gelombang elektromagnetik. Untuk mempermudah menghafal macam-macam gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang kecil ke besar atau dari frekuensi besar ke kecil. Nah, saya sudah buatkan satu kalimat yang mudah dihafal, yaitu Grupi rada teler. Saya suka saya mau bikin gimana? Dimana G adalah sinar gamma, R adalah sinar ronsen atau X, U adalah sebagai sinar ultraviolet, T adalah sinar tampak, I adalah inframerah, rada adalah radar atau gelombang mikro, tele adalah gelombang televisi, dan R yang terakhir untuk gelombang radio. Simple, mudah diingat, mudah dipelajari. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Najwan. Silakan Mas Iqbal untuk mengutarakan pendapatnya. Terima kasih Bung Egi. Saya mulai. Saya sudah muak dengan definisi, ciri-ciri, rumus, dan macam-macam gelombang elektromagnetik. Kita sudah tahu kalau gelombang elektromagnetik sering digunakan manusia pada zaman ini. Betul tidak? Betul tidak? Setuju. Oke. Salah satunya adalah smartphone. Tahu smartphone kan? Oke. Saya sering pakai. Teman-teman di sini tahu tidak jenis gelombang elektromagnetik apa yang digunakan smartphone? Nah, jenis yang digunakan pada smartphone yaitu jenis gelombang elektromagnetik gelombang radio. Selain itu, penggunaan CCTV zaman sekarang juga menambahkan fitur inframerah, yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi suhu badan, penglihatan malam, dan sebagainya. Berdasarkan sedikit contoh dari banyak sekali contoh penggunaan gelombang elektromagnetik, dapat saya simpulkan bahwa penemuan gelombang elektromagnetik sangat berpengaruh pada kemajuan teknologi zaman sekarang. Sekian ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Iqbal, waktunya telah habis. Selanjutnya, silakan Mas Hilmi untuk menanggapi pendapat dari Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas Eki. Yakin gelombang elektromagnetik cuma punya dampak positif? Sekarang saya kurang tahu dampak negatifnya. Embel-embel manfaat lah atau apalah. Mas Iqbal tahu mengapa anak-anak zaman sekarang mudah sering lupa? Mas Iqbal tahu mengapa sekarang banyak orang yang terkena kanker otak? Mas Iqbal tahu mengapa sekarang banyak anak kecil mengidap autisme, tumor otak, Alzheimer, dan masalah pada perilakunya? Terus terang saya kurang tahu juga ya. Makanya saya jelasin. Jelas tidak tahu karena sampean hanya menjelaskan positifnya saja. Sedangkan di dunia ini, segala sesuatu yang positif pasti memiliki sifat negatifnya. Semua masalah yang saya sebutkan tadi penyebabnya cuma satu, dan cukup simpel, yaitu menaruh smartphone dekat kepala ketika tidur. Jangan salah Mas, gelombang elektromagnetik itu juga bahaya. Paparan radiasi dari smartphone dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak karena gelombang elektromagnetik itu mudah menembus ke otak. Karena itu kawan-kawanku, jangan menaruh benda yang memiliki gelombang elektromagnetik dekat dengan kepala kita, apalagi dalam kurun waktu yang lama. Contohnya ya tidur. Karena ya itu bahaya. Kalau cuma dikasih tahu positifnya saja,
pasti tidak tahu kalau HP itu juga bahaya kan? Paham, kawan-kawan? Paham, Mas Iqbal? Kalau sudah paham, saya pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hilmi. Sekarang tiba waktunya untuk pendapat penutup dari Mas Najwan. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk debat ini. Saya setuju dengan Mas. Memang gelombang elektromagnetik sangat penting bagi manusia zaman ini. Tetapi jangan lupa bahwa segala sesuatu pasti memiliki dampak negatifnya jika digunakan terlalu berlebihan. Nah, dan sebagai tambahan, di dalam gelombang elektromagnetik ini terdapat frekuensi. Frekuensi sampai saat ini masih banyak memiliki misteri. Bahkan Nikola Tesla pernah berkata, jika ingin mengetahui rahasia semesta, berpikirlah tentang frekuensi. Siapa tahu teman-teman di sini atau saya sendiri bisa menemukan misteri baru. Nah, intinya jangan lupa untuk belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari masing-masing calon ketua kelas. Untuk teman-teman yang sudah melihat keterampilan masing-masing dari calon ketua kelas, harap menentukan pilihannya besok. Terima kasih.